Kobaran api melahap seluruh bangunan yang berada di Mapolres Kabupaten Mamasa. Api tidak terkendali karena minimnya sumber air serta dinas pemadam kebakaran telat sampai lokasi kejadian. 3 unit pemadam kebakaran tiba setelah seluruh bangunan telah ludes dilahap api. 7 bangunan rumah kayu yang ditempati para perwira Polres Mamasa habis terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kejadian kebakaran ini, namun awal mula api berasal dari salah satu rumah perwira yang terbuat dari bahan kayu. Namun dugaan sementara kebakaran disebabkan adanya korsleting arus pendek listrik di salah satu bangunan barak yang dihuni perwira. Akibat peristiwa ini kerugian ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Ruzair Zainal, iNews melaporkan. Pertamax naik dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liter. Operasi minyak goreng curah diserbu masyarakat. Harga kebutuhan pokok jelang Ramadan terus naik. Halo, selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting. Kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Betul sekali Wilson. Dan pemirsa, hari ini kita awali informasi dari ricuh penangkapan sejumlah pemuda saat konvoi bermotor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 4 pemuda ditangkap dan 2 sepeda motor disita oleh petugas. Aksi tarik-menarik terjadi antara seorang pemuda dengan sejumlah polisi yang berusaha menangkapnya. Pemuda ini menolak ikut petugas. Tetapi akhirnya, pemuda ini tak berkutik setelah tangannya diikat dan kemudian dinaikkan ke atas motor petugas. Penangkapan ini buntut dari aksi konvoi motor yang digelar sejumlah pemuda Jalan Skarda, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Mereka diduga dalam pengaruh minuman keras. Konvoi dibubarkan patroli rutin unit patroli reaksi cepat Polda Sulsel untuk mengantisipasi judi balap liar. Mereka sempat berlawanan arah karena ingin melarikan diri, namun ada salah satu kendaraan berboncengan sudah pengaruh minuman beralkohol, sehingga kami mau amankan. Dia sempat merontak, tidak mau untuk diamankan, sehingga kami melakukan tindakan terukur. 4 orang yang ditangkap merupakan kawanan pemuda bermotor yang menutupi badan jalan saat menggelar konvoi. Selain itu, petugas juga menyita 2 unit motor dan diserahkan ke polsek setempat. Mendekati Ramadan, kawanan geng motor semakin nekat menggelar konvoi di jalan raya hingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar pelajar terjadi di kawasan Tangerang. 1 pelajar tewas di tempat, sementara 3 pelajar ditetapkan jadi tersangka. Terekam dalam kamera warga, sekelompok pelajar melakukan aksi tawuran di wilayah Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang beberapa hari lalu. Sejumlah pelajar SMP ini konvoi mengendarai sepeda motor secara berboncengan menuju lokasi yang sudah ditentukan tawuran, usai mereka pulang ujian sekolah. Setelah bertemu kelompok lawan di Jalan Tanjung Pasir, wilayah Teluk Naga, Tangerang, kedua kelompok pelajar ini langsung tawuran. Dalam peristiwa ini, 1 orang korban meninggal akibat luka parah di bagian kepala dan punggung karena sabetan senjata tajam. Aparat gabungan Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan pengejaran para pelaku. 24 pelajar yang terlibat tawuran berhasil diamankan polisi. Hasil pemeriksaan, 3 orang pelajar di bawah umur ditetapkan sebagai tersangka.
24 anak yang kita amankan pada malam kejadian. Hasil pemeriksaan 3 orang kita tetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum karena terbukti bahwa ketiga orang ini yang melakukan aksi yang menyebabkan korban mengalami luka bacok dan juga meninggal dunia. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Kamarudin mengatakan motif para tersangka dipicu aksi saling ejek di jalan antar kedua kelompok pelajar pada saat konvoi merayakan selesai ujian akhir, sehingga terjadi pengeroyokan dan pembacokan pada saat korban akan kembali. Aksi tawuran ini pola lama spontanitas tanpa ada janjian di media sosial. Tersangka masih di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Sukron iNews melaporkan. Diduga melanggar peraturan protokol kesehatan, petugas gabungan 4 pilar menutup sebuah kafe di resto di Jalan Kolonel Sugiono, Durensawit, Jakarta Timur. Penutupan 1 kali 24 jam yang dilakukan petugas ini juga berdasarkan adanya laporan masyarakat yang terganggu dengan kegiatan live music. Puluhan petugas gabungan 4 pilar dari Satpol PP Jakarta Timur bersama petugas TNI dan kepolisian ini mendatangi kafe resto di Jalan Kolonel Sugiono, Durensawit, Jakarta Timur. Kedatangan petugas untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat yang menduga adanya pelanggaran protokol kesehatan di kafe Anemos. Tak hanya itu, warga juga terganggu dengan adanya kegiatan live musik dalam kafe ini. Petugas memberikan peringatan dengan menutup sementara selama 1 kali 24 jam operasional kafe. Penutupan 1 kali 24 jam dan juga kita memanggil ke kantor untuk menunjukkan terkait dengan legalitas yang mereka punya. Tindak lanjut selanjutnya kalau memang mereka masih melakukan pelanggaran dan juga masuk dengan laporan-laporan yang ada di masyarakat, kita akan tutup 3 kali 24 jam dan juga akan kita kenakan sanksi administrasi. Terima kasih telah ditegur dengan baik dengan format atau prosedur yang berlaku. Kami rasa kami tidak kelihatan dan mengikuti proses yang ada. Terima kasih. Selanjutnya, petugas menempelkan pengumuman penutupan sementara terhadap kafe ini. Jika masih membadel, petugas akan memberikan tindakan tegas dengan menutup 3 kali 24 jam serta sanksi administrasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mengantuk, seorang sopir truk menabrak sebuah truk lainnya dari arah belakang di ruas tol Surabaya Gempol. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi terjepit kabin truk yang menyebabkan petugas sempat kesulitan untuk mengevakuasi korban. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Surabaya Gempol, arah Sidoarjo menuju Waru, kilometer 749. Sebuah truk tanpa muatan yang dikemudikan oleh Denny Kusniawan menabrak sebuah truk lain yang melaju di depannya. Kerasnya benturan mengakibatkan sopir terjepit kabin truk. Dugaan sementara, sopir mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga kaget ketika truk yang berada di depannya tiba-tiba mengurangi kecepatan. Usai kejadian, truk yang ditabrak melarikan diri ke arah Surabaya. Yang tidak diketahui nopolnya mengurangi kecepatan dan dari belakang truk nopol S8056 UKI tidak menguasai kemudi dan menabrak belakang truk yang tidak diketahui. Hingga saat ini korban masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Siti Khadijah Taman Sidoarjo karena mengalami luka di bagian kaki. Sementara bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Pul Jasa Marga Surabaya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kereta api jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung ditembak orang tak dikenal. Hingga kini polisi masih menyelidiki saksi dan juga barang bukti proyektil. Kaca jendela gerbong kelima rangkaian kereta jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung retak terkena tembakan. Penembakan KRL 2138 terjadi Rabu malam di lintasan antara stasiun Palmera dan stasiun Kebayoran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi juga memeriksa 3 saksi penembakan.
Stasiun yang dilewati ada tanah mulai dari Tanah Abang, kemudian Palmerah baru di Kebayoran Lama. Nanti kita dalami lagi, kita cek beberapa saksi-saksi. Sementara ini masih kita periksa dari wal kereta apinya. Ini sudah ada 3 orang yang kita minta keterangan. Memang tahunya pada saat di Kebayoran Lama, sehingga langsung dilaporkan ke Polsek Kebayoran Lama. Hingga kini polisi masih menyelidiki barang bukti berupa proyektil senapan angin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga habis terbakar di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road, Jor dari Pondok Indah arah ke Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan. Sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga habis terbakar di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR, kawasan Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis malam. Pengemudi minibus mengaku baru menyadari ada api di bagian mesin mobilnya setelah diberitahu pengemudi lain. Dari Tangerang mau ke Surabaya. Ke Surabaya, pulang kampung. Itu kenapa bisa kebakar? Korsleting. Korsleting? Dari mana? Dari ban depan kiri itu. Masih kapnya itu. Kap mobil, percikan api? Iya, ada percikan api diingetin sama truk yang depan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. 6 orang di dalam minibus berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Akibat peristiwa ini, tol JOR dari Pondok Indah ke arah Kampung Rambutan macet panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Lembaga Peradilan Syariat Islam menjatuhkan hukuman cambuk kepada seorang mahasiswa dan kekasihnya. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.